Puji Tuhan, kita telah melanjutkan pembacaan dari pasal yang ke-37 dan kita telah sampai pada pasal yang ke-41. Pasal yang ke-40 ya. Kita telah melihat ada satu keadaan dari pasal 37. Ada satu kondisi, ada satu keadaan yang dikatakan seperti keadaan maut. Bila saudara perhatikan, ada keadaan orang-orang yang berada di dalam kesesakan. Ayat 39 pasal 37, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Keadaan manusia yang disebutkan di pasal 37, 38, 39 seperti berada di dalam kesesakan yang membawa kepada maut. Bahkan kalau dibaca di ayat-ayat pasal 38, murka Tuhan seolah-olah membenamkan kita ke dalam kematian. Bila saudara perhatikan tadi, mulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-13, tidak ada yang sehat pada dagingku, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku. Seperti orang yang ditimpa dengan berat beban yang terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, aku terbungkuk-bungkuk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Ada keadaan-keadaan yang begitu sulit untuk diatasi, bagaikan ada di tengah alam maut. Ayat yang ke-10 ya, kalau saudara baca dari ayat yang kedua, ketiga, itu sakit apa aja yang coba kita lihat ya. Sedikit kita perhatikan. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Itu penyakit apa itu kira-kira? Semua tulang-tulangku gak ada yang selamat. Terasa habis kekuatan. Kira-kira sakit apa itu? Saudara gak ada kekuatan, lemes, ya tulang-tulang pada sakit. Kira-kira sakit apa itu? Ya, jangan bilang sakit kantong ya. Sakit kantong itu semuanya sakit itu. Ya, tapi kalau kita perhatikan lagi, luka-lukaku berbau busuk, bernanah karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk tunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sakit pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada daging. Nah sekarang pinggang sakit, duka cita, sakit, terbungkuk-bungkuk, pinggangnya penuh radang, tidak ada yang sehat. Sakit apa ini? Ayat 9, aku kehabisan tenaga, aku merintih karena degup jantungku. Sakit? Jantung. Pak saudara baca ini, semua sakit ada di sini. Ya, Tuhan, Engkau tahu segala keinginanku, keluhanku pun tidak tersembunyi, jantungku berdebar, kekuatanku hilang, cahaya mukaku lenyap. Benar-benar tidak mempunyai kondisi yang sehat, ya, keadaan tubuh yang sehat. Dan sahabat-sahabat ayat 12 menyisihkan aku karena penyakitku. Sana saudaraku menjauh. Orang yang ingin mencabut nyawaku pasang jerat. Orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran. Sudah sakit, sudah keadaan seperti ini, ditinggal lagi oleh sahabat-sahabatnya.
ada ketidaksanggupannya, tidak berdaya. Orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, mereka yang membalas yang jahat kepadaku. Pasal 39, doa minta tolong. Aku keluh, aku diam, aku bisu, aku jauh dari hal yang baik karena penderitaanku makin berat. Tadi tidak cukup dengan sakit penyakit dan ditinggalkan dengan sahabat-sahabatnya, tapi dalam pasal yang 39, Tuhan, beritahukan kepadaku ajalku. Akhirnya orang yang demikian minta mati. Apa batas umurku? Hanya berapa telempap? Kau tentukan umurku. Hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ayat yang ke-7, seperti bayangan yang berlalu. Ayat 8, sekarang apakah yang ku nantikan? Apakah yang aku harap lagi daripadamu? Mau minta mati tapi enggak mati-mati. Inilah keadaan yang dihadapi oleh setiap manusia di dalam kubur hidup. Kalau kubur itu bagi orang mati. Kubur bagi orang mati, orangnya yang mati sudah tidak merasa apa-apa. Tapi kalau kubur hidup, orangnya nggak mati, tapi seolah-olah sudah mati. Hari kedua, kalau kemarin kita katakan hari kematian Yesus, maka hari yang kedua berarti Yesus berada di dalam kubur. Kondisi ini dialami oleh Yesus. Keadaan seperti demikian dialami. Jadi bukan Yesus tidak merasakan, bukan dia tidak pernah alami. Bahkan dalam suratan Petrus berkata, dia turun ke dunia orang mati. Kita baca ayatnya, suratan Petrus. Pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dia turun ke dunia orang mati. Dia turun untuk dalam keadaan manusia dibunuh, tetapi di dalam roh ia dibangkitkan. Ayat 19, lalu dia pergi memberitakan Injil kepada roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh mereka yang dahulu waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menantikan dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan Batra, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Karena terjemahan ayat ini tidak tepat, sehingga banyak orang yang menjadi bingung dengan ayat ini dan menganggap bahwa di dalam alam bersah pun orang dapat bertobat. Sebab dikatakan di ayat yang ke 19, di dalam roh ia memberitakan Injil. Kata memberitakan Injil itu bukan berkhotbah untuk pertobatan,
Tapi kata memberitakan Injil pada ayat yang ke-19 adalah memproklamirkan, menyatakan, memproklamirkan kuasa Allah atas iblis. Jadi bukan memberitakan Injil untuk mengajak orang bertobat, sebab tidak ada pertobatan di alam lain. Tidak ada pertobatan di dunia orang mati. Kalau masih ada pertobatan di dunia orang mati, manusia nggak perlu bertobat sekarang waktu hidup. Tapi ayat ini lebih benar diterjemahkan, ia pergi mengklaim, membuat sebuah pernyataan bahwa dia adalah Allah yang menguasai baik surga, bumi, dan alam bersah. Itu yang dikerjakan Yesus ketika dia pergi dalam waktu 3 hari dia berada di dalam kubur. Yang dikerjakan oleh Yesus adalah dia memberitahukan, memproklamirkan, memberikan pernyataan akan kuasa Allah di atas hidup Yesus yang berkuasa juga di alam bersah. Dia rebut kunci alam maut, itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15. Dia pergi dan dia ambil kunci alam maut untuk menyatakan aku adalah penguasa. Boleh kita lihat ayatnya, 1 Korintus pasal 15. Ayat 26. Dari ayat 25 kita bergantian. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan di dalam maut. Sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ini yang terjadi pada waktu Yesus masuk di alam maut. Jadi kalau dikatakan Yesus diangkat oleh Allah, digantikan oleh orang yang mirip dengan Yesus, dan Yesus diangkat untuk disisihkan, tidak mengalami salib, tidak mengalami paku-paku tajam, tidak mengalami cambuk, tusukan lambung. Karena Allah sayang kepada Yesus, tidak. Allah izinkan Yesus alami semua yang dialami oleh manusia. Apa yang kita alami, sakit apapun yang kita hadapi, kesukaran seperti apapun, kemelut hidup seberat apapun, tidak ada kekuatan, tadi dikatakan tidak ada kemampuanku untuk bertahan, sampai sedalam itu dialami oleh Yesus. Yesus tidak memilih apa yang ditawarkan iblis. Gak usah lewat salib, gak usah lewat sukarnya jalan, gak usah lewat cambuk-cambuk yang kamu rasakan. Sembahlah aku, maka aku kembalikan dunia kepadamu. Yesus tidak lakukan itu. Bukan dia diangkat,
Seperti minggu lalu kita lihat bagaimana tulisan di An-Nisa ayat 146, 147, 148 yang menggambarkan bahwa yang ada, yang disalib, yang mati dikubur itu adalah orang yang mirip dengan Yesus. Tidak pernah ada. Sementara memindahkan salib ke bahu Simon orang Kirene saja Yesus tidak lakukan. Karena dia memang mau turun untuk alami. Jadi kata turun menjadi manusia adalah ayat yang dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 14. Tetapi ia telah turun dan jadi sama seperti manusia. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14, 15, 16. Dia mengalami. Coba ini baik kita bacanya. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Itu sebabnya dia turun, bukan sampai dalam penderitaan sakit penyakit, sakit pinggang, sakit ginjal, sakit diabetes, sakit jantung. Bukan cuma itu dia alami, tetapi dia turun sampai akibat penyakit itu adalah kematian. Dia turun ke dunia orang mati. Dia ambil kunci alam maut. Dan kematian Yesus adalah cara yang diambil oleh Yesus untuk sampai ke dunia orang mati. Dan ambil kunci alam maut. Sekarang kehidupan ada di dalam tangan Yesus. Itu kerja lengkap yang sempurna. Di atas muka bumi sempurnanya kerja Yesus di atas salib. Hingga ia berkata, sudah genap. Tapi itu belum selesai. Masih ada kunci alam maut di tangan iblis. Dia turun ke alam maut dan dia ambil segala kunci alam maut. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalimat lain di dalam Yohanes 11 berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau tidak dirampas kunci itu, Yesus tidak bisa berkata seperti itu. Karena iblis masih tertawa di dalam alam bersah. Karena dia anggap dia masih punya kuasa di alam bersah. Tetapi sejarah membuktikan kematian Yesus dan turunnya Yesus ke alam bersah untuk memproklamirkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan kematian. Dan itu ada di tangan Yesus. Itu sebabnya dalam Matius 28 segala kuasa diberikan kepadamu. Amin. Di mana? Di mana? Kuasa itu diberikan di mana saja? Coba, ayo kita baca Matius 28 supaya nggak salah. Pada ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebab itu pergilah. Kalau tidak ada kuasa di tangan Yesus seperti ini, tidak pernah kita disuruh pergi untuk memberitakan Injil. Karena masih ada yang tertawa. Tapi karena segala kuasa diberikan kepadaku, jangan takut, kata Yesus. Pergilah. Markus pasal yang ke-16, pergilah. Injil Lukas pasal 24, engkau saksiku yang hidup.
Yohanes pasal yang ke-21. Ikutlah. Keempat Injil ditutup dengan kuasa mutlak di tangan Allah. Dan itu ada di tangan kita. Karena apa yang diberikan kepadaku, kuberikan kepada. Apa yang ada padaku, apa yang kuasa yang ada padaku, kuberikan kepada. Itulah yang dikatakan di dalam pasal 37, 38, 39, 40 Mazmur yang kita baca tadi. Semua penderitaan manusia sampai kepada kematian sekalipun sudah di tangan Yesus. Kita nggak berbuat ya. Perjalanan lanjut kita bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Allah. Lihat kemenangan yang Allah sediakan. Dia tidak pernah berjalan dalam kekalahan, tapi dia berjalan dalam